Kalau saya melihat ini pola-pola mafia yang sengaja memanfaatkan hukum di Indonesia untuk melakukan modus operandi. Kalau melihat ini, karena gugatan 3 kali, dengan proyek yang perkara yang sama, nggak melakukan kewajiban, objek perkara dikuasai, sertifikat ditahan, diambil. Ini sangat sangat hampir dikatakan lebih juga keras lah. Ini pola-pola mafia. Saya Misja, jadi saya mau jual rumah seharga 500, udah gitu saya dibawa ke Karawaci sama Makacara. Setelah gitu saya naik ke atas, suruh ngisi kertas kosong. Saya tanya, kok kertas kosong? Udah, yang penting kamu mau saya lunasin. Datang teman saya tuh, datangan juga gitu. Udah itu saya turun ke bawah. Udah gitu, udah ke bawah tuh saya ditanya, mau di DP-in, saya minta 50, dia marah-marah. Dikasih saya 20, ditransfer ke teman saya 20 juta ke yang masih udah gitu diambilnya di Bank Kirana. Setelah di Bank Kirana udah habis dikasih 20 juta tuh saya dikasih 3 juta, udah pegang aja. Lamanya seminggu, cepetnya seminggu, lamanya sebulan saya bayar. Nah gitu. Udah gitu pulang ke rumah tuh udah beres. Setelah gitu anak buahnya si Makacara ini minta kunci ke saya bahwa ini rumah dalam kontrakan 2 bulan lagi, jangan dibongkar. Soalnya masih ngelalat, yang kontrak penuh. Berikut kontrakan 5 pintu sama rumah besar begitu. Udah gitu dilihat sama dia tuh kuncinya dikasih sama Yali, udah diali diminta lagi. Besoknya saya pulang dikuasai sama Makacara itu. Kok dikuasai? Tenang, saya beresin semua, katanya, jangan takut gitu. Jadi sama orangnya Tuli, ya udah saya diem aja gitu. Udah gitu lama-lama saya nggak ketemu tuh lama tuh, bangsa istilahnya 2 bulan 3 bulan. Udah gitu saya sama dia tuh, aduh, jadi saya laporan ke istri saya datang ke sini minta kepastian kapan rumah saya mau dibayar. Dia marah-marah sama istri saya, ibu masih ikut campur, ini nggak berhak, yang berhak Abah Misja gitu. Udah gitu saya mau 500, saya mau izin dulu sama keluarga begitu. Ya begitulah ceritanya. Apa izin Bah, yang sudah diserahkan dengan pengacara ini uang sebesar berapa? 20 langsung dikuasain sama dia gitu, sama pengacara itu. Saya pikir ya ini kan masih dalam kontrakan orang, 2 bulan lagi jadi isi barang-barang penuh gitu. Yang sudah dibayar dengan pengacara selain 20 juta ada lagi Pak? Bapak terima uang dari pengacara tersebut Pak? Ini ganti tanah ini. Oh ada ini, udah gitu dia setelah udah 2003 apa tuh, dia 24 ya? Iya, 24 udah gitu dia mau damai, ngasih tanah di daerah Cileles, 300 meter gitu. Udah gitu saya nggak dikasih tahu tanah tadi mana, nggak tahu lah gitu. Tadi mau ngasihnya di dekat Golep, Usuk Kala, sama mau buat dagang gitu. Ternyata nggak jelas tanah yang ada. Jadi saya dibawa ke Alfa tuh, suruh tanda tangan di situ anak saya tiga-tiganya, si Mila, si Robi, si Pipin. Dan mati kan saya masih hidup kok, diatur sama dia gitu. Udah gitu, udah tangan itu ya udah bubar gitu. Contohnya ini saya habis 6 juta nih ngurusin akte jual beli nih gitu. Ya gitu, udah gitu bubar, pernah pulang dah tuh. Bapak tolong diceritakan yang masalah tanah yang di Cileles bagaimana Pak? Yang di
Nggak ada apa. Cileles itu saya survei sama teman saya, tanahnya nggak ada, kata dia yang 1.700 lebih tuh, bahwa saya ini nggak ngejual 300, ngejualnya semua, sedangkan bapak saya udah meninggal yang 3 tahun lalu gitu. Udah gitu saya potong di tanahnya, udah gitu saya cek ke notarisnya nggak ada, saya cek tanahnya juga kagak ada gitu di daerah Bang, Cileles. kalau boleh tahu Bang, gimana nih kasus yang dialami Pak Misja ini, seperti apa Bang, bisa dijelasin nggak? Jadi saya dapat perkara ini lebih kurang sekitar 2 minggu yang lalu ya. Jadi setelah saya melihat dokumen, fakta-fakta yang terjadi, saya melihat ada kejanggalan. Kejanggalan itu artinya apa? Ada hari ini warga Indonesia yang terpasung dengan hukum acara. Nah, saya jelaskan awal kejadian yang duduk perkaranya. Berawal dari Pak Misja ini pada intinya menjual rumah senilai 500 juta. Beliau menjual rumah 500 juta, dibawalah ke orang yang mengakunya notaris. Disuruh tanda tangan di atas kertas kosong. Setelah kita teliti, ternyata itu bukan notaris. Dibikinlah sebuah PJB ya. Nah, dalam PJB tersebut dituliskan harga rumah tersebut 350 juta. Rumah ini satu rumah induk, ada 5 kontrakan di belakangnya. Nah, pada saat yang di tempat orang yang ngakunya notaris tadi, dibayarlah rumah tersebut dengan DP awal 20 juta rupiah. Setelah dibayar, dimintalah kunci rumah tersebut. Dan si pihak pembeli langsung menguasai rumah tersebut. Nah, pembeli ini setelah kita profiling, seorang yuris, pengacara, yang artinya yang mengerti sangat tentang hukum. Nah, singkat cerita, dari tahun 2021, si pihak pembeli ini, pengacara ini, membayar dengan cara menyicil, di mana kesepakatan itu dibayar lunas, dicicil lah. Ada yang dari pengakuan si pengacara sendiri dalam surat gugatannya di perkara nomor 381, dicicil itu sampai cicilan pun yang 50.000 dihitung. Nah, setelah kita teliti kejadiannya ini, ternyata ada pembayaran yang diakui sebagai pembayaran senilai 300 juta, 350 juta di surat gugatannya, itu berupa bentuk tanah yang berada di Cileles. Ini dengan ukuran, saya buka, dengan ukuran 300 meter persegi. Setelah kita datangin, ini ditukar dengan tanah ya, senilai 300 juta, katanya 300 juta. Setelah kita teliti, tanah ini ternyata tidak ada. Notaris yang membuat PJB pun tidak ada. Dalam PJB-nya pun tidak ada yang namanya alas hak. Hanya sebuah perikatan jual beli aja. Hanya sebuah sejenis kontrak akan menjual. Di mana Pak Misja sendiri tidak terlibat di dalam ini. Tetapi diakui di persidangan, ini adalah di dalam gugatan ya, ini adalah bentuk pembayaran. Nah, yang anehnya lagi, yang jadi ganjal, yang transaksi tanah ini dengan profiling seorang pengacara juga, yang nyata-nyata menjadi kuasa hukum di perkara 381. Jadi saya melihat ini sebuah cara seorang yang ahli dalam hukum mempermainkan hukum acara untuk mengingkari kewajiban. Yang parahnya, ternyata setelah kita menemukan dokumen-dokumen lain, ini ternyata gugatan yang ketiga kalinya dengan objek perkara yang sama, dengan tergugat yang sama. Jadi ini sangat janggal dengan melawan orang yang secara kemampuan ekonomi nggak ada, buta huruf. Jadi ini seharusnya sebuah peristiwa kemanusiaan bagi hukum.
Kena pasal berapa nih Bang kalau dalam undang-undang hukum? Ya, kalau saat ini kan perkara ini bergulir secara perdata dan pihak Pak Misja sendiri hanya dijadikan tergugat dengan petitum denda 50 juta rupiah. Sebuah hal yang aneh, orang yang pembeli yang mengerti hukum beli 500 juta baru dibayar 150 juta, habis itu minta dibalikan nama sertifikatnya, sementara beli 500 juta bayar 150, sertifikat diambil, rumah dikuasai, pengen dibalikan nama dengan bayar baru 150. Kalau dibalikan nama, otomatis ini kehilangan hak, nggak ada barang bukti apapun yang bisa dipakai dia untuk menggugat kalau tidak dibayar. Nah, ini kan aneh. Bagaimana orang yang tidak dirugikan untuk menggugat? Penggugat merasa dirugikan, sementara dia tidak melakukan kewajibannya. Menggunakan cara-cara hukum acara untuk menunda, bahkan dugaan saya untuk mengingkari kewajiban membayar. Dalam hal ini terkena kasus mafia tanah atau seperti apa nih Bang kalau begini? Pembohongan terhadap pembayaran yang dilakukan sang pengacara tersebut. Kalau saya melihat ini pola-pola mafia yang sengaja memanfaatkan hukum di Indonesia untuk melakukan modus operandi. Kalau melihat ini, karena gugatan 3 kali, dengan objek yang perkara yang sama, nggak melakukan kewajiban, objek perkara dikuasai, sertifikat ditahan, diambil, ini sangat hampir dikatakan lebih juga keras lah. Ini pola-pola mafia. Bang, izin Bang, dalam penampingan dalam kasus ini Bang, langkah-langkah Abang Bang, depannya seperti apa Bang? Saya akan meminta masukan permohonan ke pihak Komisi 3 DPR RI. Dalam hal ini Bapak Habibur Rahman untuk bisa membantu beserta anggota-anggota Komisi 3 sebagai amicus curiae lah untuk Pak Misja agar ada kepastian hukum. Karena ini kalau mengikuti hukum acara yang ada, ini sampai akhir hayatnya Pak Misja tidak akan terima haknya. Karena kalau sebuah gugatan di NO dan NO terus posisinya sampai akhir hayat juga nggak terima hak ini. Beliau akan terus digugat. Ini besok target NO lagi sama penggugat. Di mana penggugat ini juga orang ngerti hukum. Bagaimana sebuah gugatan yang orang mengerti hukum acak adul begini? Yang mendudukkan seorang harusnya turut tergugat menjadi kuasa hukum gitu loh. Penggugatnya orang yang punya kantor hukum, pengacara yang ngerti, yang berprofesi officium nobile, terhormat. Saya lebih layak disebut pengacara tidak ada moral ini. Nah, ngomong-ngomong saya ini pengacara tidak ada moral kalau begini. Di mana sumpah advokatnya? Dan juga udah mengkhianati hukum, mengkhianati sumpah advokatnya. Dan juga saya minta nanti rekomendasi pihak Komisi 3 untuk mencabut berita acara sumpah advokat ini. Karena orang ini nggak berhak menyandang officium nobile. Emosional saya melihat kondisi seperti ini, orang kecil begini dipermainkan secara hukum. Dan haknya diberikan. Langkah hukum sendiri nggak akan di ya sampai saat ini kami masih saya mendampingi beliau di nomor perkara 381 di PN Tangerang, itu dengan nomor perkara 381 garis miring PTD titik G dan garis miring 2026 garis miring PN TNG. Dan juga saya meminta kawan-kawan yang ahli hukum dari akademisi hukum meminta dengan sangat kawan-kawan memberikan bantuan berupa amicus curiae ke PN Tangerang. Dan kami berharap mungkin ini adalah satu bentuk penemuan hukum baru untuk warga negara yang tidak mampu, yang kemungkinan besar akan dirugikan oleh hukum acara di Indonesia. Sebenarnya modusnya apa sih Bang yang bisa membohongi dari sang ini Pak Misja ini? Kalau secara base of dokumen kan ini
transaksinya sederhana, jual beli ya. Jual beli, dan jual beli itu kewajibannya belum tuntas, pembeli itu baru membayar lebih kurang 30%, dan seharusnya pembeli ini tidak boleh menguasai objek sebelum lunas. Yang kedua, kalau belum lunas, secara peraturan pemerintah pun itu tidak boleh untuk membalikkan nama. Nah, tapi kan ini semuanya dilakukan penyimpangan, di mana rumah belum dibayar, udah dikuasai. Yang parahnya udah dikuasai 5 tahun. Mendapatkan hasilnya juga. Kebetulan objek yang dijual ini adalah rumah induk berikut dengan rumah kontrakan. Ada 5 kontrakan di belakangnya. 5 tahun aja kalau kontrakan ada 1 juta sebulan ya, Be? Kontrakan 500 per bulan, per bulan tuh 2,5 juta. Nah, 2,5 juta. Kalau rumah induk besar berapa? 15 juta setahun. Artinya setahun itu si pembeli ini, yang penggugat ini, sudah dapatkan penghasilan lebih kurang sekitar 30 juta ya, lebih kurang ya. 30 juta kali 5 berarti udah 150 juta. Udah hampir balik modal itu kalau dia bayar ini. Ditambah rumah induk yang 15 juta per tahun. Kalau dikali 5 itu udah 75. Totalnya kalau secara ekonomi, ini si pembeli ini sudah meraup keuntungan lebih kurang sekitar 225 juta. Hampir separuh dari harga rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sata Isi Pamisya. Saya mohon ya, tolong. Saya terima kasih kepada Pak Ade. Saya ini, ya bagaimana, saya sedih. Rumah saya dikuasain sampai 5 tahun. Saya ini nggak punya apa-apa. Saya tinggal aja di sini, rumah seperti ini, rumah gubuk. Tolong saya minta keadilan pada mereka-mereka lah yang bisa nolong saya orang nggak punya. Saya mohon, tolonglah. Itu kan susah payah tenaga saya jualan dari muda sampai tua, sampai saya jualan, tapi saya nggak dapat apa-apa di rumah itu. Tolonglah saya ya Allah. Saya telah dibantu sama Pak Ade. Saya minta hak saya dikembalikan. Baik, terima kasih Pak Ade.